bagaimana mencari fenomena penelitian dari hal-hal yang terjadi di lapangan saat ini. Nah, siapa yang nggak tahu pada hari ini atau pada saat video ini dibuat atau pada saat Anda melihat replay ini, Indonesia sedang menggelar satu ajang sport kelas dunia, yaitu Grand Prix MotoGP Mandalika 2022. Nah, bagaimana caranya melihat fenomena yang terjadi di lapangan, khususnya MotoGP ini, perhelatan besar yang kedua kali diselenggarakan di Indonesia, itu bisa menjadi topik penelitian. Gimana, pengen tahu? Baik. Pertama, terima kasih saya ucapkan selamat datang di channel Tirta Mursitama. Di channel ini, kalian semua akan mendapatkan informasi, tips, sukses belajar di perguruan tinggi. Bersama saya, Profesor Tirta Mursitama. Semoga kalian semua sehat selalu. Ya, oke, sekarang langsung kita bahas. Mencari topik penelitian adalah sesuatu yang selalu menjadi pertanyaan untuk semua peneliti. Baik yang lagi jadi pejuang skripsi, pejuang tesis, maupun pejuang disertasi. Makin tinggi jenjang pendidikannya, makin rumit ya, makin complicated. Nah, untuk itu kita bisa memulai dengan fenomena. Saya selalu mengatakan formula saya dalam mencari topik penelitian, dalam menulis pendahuluan yang baik adalah mengaitkan antara fenomena yang terjadi di lapangan, fenomena nyata yang bisa kita amati, kita bisa rasakan, dan dikaitkan dengan perkembangan terbaru atau fenomena teoritis terkini tentang topik penelitian yang kita pilih. Nah, kombinasi itu bagaimana nanti menghasilkan gap, menghasilkan inkonsistensi, menghasilkan problem penelitian yang akhirnya leading kepada penelitian yang muncul pertanyaannya, gitu ya, pertanyaan penelitian yang kemudian akan kita jawab. Nah, tentu yang paling penting adalah kita harus membuat mengapa topik penelitian itu penting dan menarik sehingga layak diteliti. Saya selalu juga mengatakan, mengingatkan bahwa mungkin fenomena yang terjadi di lapangan, yang di dalam dunia sehari-hari, itu kadang biasa saja atau baik-baik saja, tidak ada masalah, dan mungkin tidak diteliti ya, tidak harus diteliti. Nah, sekarang dengan demikian kita lihat, kalau berkaitan dengan fenomena MotoGP Mandalika 2022 ini, apa yang menarik? Mari kita bahas satu-satu ya. Nah, yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang ya, semangat. Nah, pertama, kita bisa melihat dari siapa yang berlaga, para pembalap yang berlaga. Wah, siapa yang nggak tahu ya? Misalnya, mana nih penggemar MotoGP ya? Ya, tuliskan komentar Anda ya. Marc Marquez, wah, atau juara dunia 2021 ya, Fabio Quartararo, atau alias El Diablo. Wah, ya, keren. Dan juga kita bisa lihat bagaimana El Diablo ini menyapa warga Lombok. Wah, pendekatannya beda ya, luar biasa ya, ada hal-hal yang menarik gitu ya. Terus ini ya, Bastian ini yang kemarin baru selesai juara di Qatar gitu ya. Nah, kalian semua yang lagi pejuang skripsi ini tentu ada sebagian peminat ya, idola Anda mungkin ada di sini, atau siapa idola Anda di MotoGP ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, bagaimana para pembalap ini? Mungkin Anda mau melihat dari aspek teknisnya, hal-hal yang unik. Ya, kenapa bisa jadi juara dunia? Kenapa bisa juara di seri-seri sebelumnya? Nah, aspek-aspek itu, ya, kemampuan teknisnya kah? Kemampuan personalitinya kah? Ya, hubungan timnya kah? Mungkin keunggulan motornya lah, dan lain sebagainya. Nah, silakan, itu bisa menjadi salah satu alternatif juga. Oke, kemudian yang kedua, nah, bantu kita tahu ini yang hal yang jelas nih ya, MotoGP Mandalika bagaimana dalam menggerakkan ekonomi. Tidak cuma ekonomi di Lombok saja atau di wilayah seputarnya, tetapi juga bagaimana menggerakkan ekonomi dunia. Nah, ini menjadi penting ya, karena apa? Berdatangan tuh para pembalap MotoGP ke Lombok. Nah, yang pasti gerak ekonomi Indonesia berputar. Nah,
Seberapa itu berputarnya? Kalian yang jago ekonomi atau yang di prodi ekonomi, yang kajiannya ekonomi, silahkan bisa diteliti itu seberapa besar dampaknya terhadap masyarakat lokal kah, terhadap provinsi setempat, terhadap Indonesia. Nah, menarik bukan? Juga apakah ada kritik-kritik seputar itu ya? Silahkan misalnya, atau hal-hal yang perlu diperbaiki dari GP Mandalika, kan? Pertamina juga suatu perusahaan BUMN besar. Nah, apa supportnya? Bagaimana mereka melakukannya? Itu pasti menarik buat anak-anak ekonomi kan? Nah, yang ketiga, buat anak-anak hubungan internasional, nah GP Mandalika sebagai sport diplomasi, diplomasi olahraga. Loh, bisa ya Prof ya? Bisa, sangat bisa. Sport diplomasi itu bahkan bisa menjadi breakthrough kalau misalnya sedang terjadi masalah antar negara. Kayak sekarang kita nih, video ini dibuat masih keributan Ukraina Rusia masih terjadi ya, belum ada kejelasan bagaimana ujung pangkalnya. Bagi yang tertarik silahkan ya lihat video-video saya tentang Ukraina dan Rusia. Banyak beberapa video saya buat. Nah, kembali lagi, kalau dengan sport diplomasi ini kita bisa melihat bagaimana olahraga digunakan dalam berdiplomasi. Para pembalapnya dari berbagai macam negara, seluruh dunia. Kita di situ. Yang hadir para penontonnya, wah dari mana-mana. Ya. Apakah akan menjadi memperkuat saling pengertian, saling memahami perbedaan antara para pembalap, sportivitas dari pembalap, walaupun misalnya ada negara yang sedang berkonflik misalnya. Nah, hal-hal ini menjadi hal yang penting ya dari kajian hubungan internasional. Nah, bisa Anda kaitkan nanti dengan teori-teori atau konsep-konsep yang lebih fokus tentang hal itu. Nah, kemudian hal yang keempat, GP Mandalika Pertamina 2022 juga bisa kita teliti, kita kaitkan dengan nilai-nilai budaya lokal. Nah, mungkin sempat tersiar kabar ya beberapa waktu lalu, mungkin ada sedikit persinggungan dengan masyarakat lokal, tokoh-tokoh masyarakat, para pemuda, para penggiat pariwisata juga. Di situ bagaimana pentingnya ya. Event internasional kita tahu pasti memberikan manfaat, tapi bagaimana kita preserving, bagaimana juga terus menjaga budaya lokal kita agar tidak tergerus dengan katakanlah globalisasi. Nah, ini menjadi penting pada dunia yang seperti sekarang ini yang semuanya saling terkait dan terbuka. Budaya lokal itu menjadi kekayaan ya, yang bukan berarti harus diganti atau diubah dengan budaya-budaya asing misalnya. Bagaimana nih ya nilai-nilai budaya lokal bisa beradaptasi ya, bisa berakulturasi atau bisa menyambut ya, para pembalap-pembalap dunia maupun juga para penonton yang hadir. Pasti luar biasa ya. Tadi saya El Diablo aja datangin konter-konter pulsa ya, ngobrol-ngobrol sama para pemuda di Lombok ya. Wah, keren banget kan? Nah, itu menunjukkan bagaimana masyarakat Lombok ya itu sangat baik, sangat ramah dan menghargai tamu dengan bagus. Luar biasa. Nah, apakah udah berakhir nih? 4. Oh, belum ya. Jadi yang masih mau melihat, menantikan paparan saya lagi, ya silahkan tunggu ya. Yang melihat atau menilai bahwa video ini bagus, ada value-nya, silahkan klik like ya. Oke, Prof. Lalu apa? Yang kelima ini anak bisnis, anak manajemen, wah pasti ini jagoan ya. Kalau soal cuan gitu ya, GP Mandalika, Grand Prix Pertamina Mandalika 2022 pasti sangat menarik dilihat dari aspek penyelenggaraannya, aspek bisnisnya bagaimana, mendatangkan sponsor, mendatangkan penonton, soal tiket, soal penginapan, transportasi, makanan, hospitality, tourism, lain sebagainya. Peluang bisnisnya banyak. Nah, di sini terkait juga dengan tadi GP Mandalika dari aspek ekonomi ya. Kalau ekonomi mungkin lebih hitung-hitungannya lebih makro, tapi di sini lebih pada bisnisnya. Penyelenggaraannya bagaimana? Tata kelolanya seperti apa? Di sinilah ya kalian semua para pejuang skripsi, tesis, bahkan disertasi yang gape di manajemen dan bisnis. Ini topik yang sangat menarik. Apa yang bisa kemudian disumbangkan dalam khasanah bisnis, khasanah manajemen.
Apa sih ya strateginya, marketingnya, operationnya, HR-nya. Wow, luar biasa sekali. Nah, jadi semua yang saya ungkapkan tadi terkait dengan fenomena GP Mandalika 2022 itu pada akhirnya harus dikaitkan dengan teori konsep di bidang kajian kita masing-masing sehingga warna bidang kajian kita menjadi terlihat dengan jelas. Apakah GP Mandalika akan kalian lihat sebagai kajian hubungan internasional? Apakah ingin kalian lihat dari kajian manajemen dan bisnis? Atau mungkin sosiologi, antropologi, tourism, atau juga mungkin tadi persoalan olahraga. Luar biasa bukan? Nah, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Silahkan nih para pecinta MotoGP, kita sambut ya. Ketika video ini dibuat, perhelatan akan dimulai ya. Dan kita juga tahu presiden kita Joko Widodo. Wah, Pak Jokowi aja juga hobi banget ya. Kemarin parade di Jakarta keren banget ya. Jadi animo masyarakat luar biasa menyambut ini. Nah, di tengah kondisi pandemi kita tetap semangat, tetap sehat, menjadi tuan rumah yang baik, tetap ya menjaga protokol kesehatan. Baik, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Atau lihat juga video-video saya yang lain ya terkait dengan hal seperti ini. Kalau pengen tahu, subscribe channel ini. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi.